A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali kita memujinya, kembali kita mensyukuri segala macam nikmat yang masih kita rasakan hingga saat ini, hingga sore hari ini. Jangankan kita mengingat puluhan tahun lalu atas banyak nikmat yang Allah telah berikan, nikmat hari ini saja sungguh sudah luar biasa. Tadi siang hujan, menjelang asar Allah redakan sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan tidak ada alasan untuk tidak hadir karena adanya hujan. Ini adalah sebuah nikmat di mana Allah sudah mempermudah kita untuk melaksanakan azam, rencana kebaikan kita untuk hadir di sebuah majelis ilmu. Ibu bisa duduk dengan nikmat di sini adalah sebuah hal yang sungguh sangat besar. Karena ada orang yang untuk duduk tegak saja tidak mampu. Sholat saja mesti nyender ke dinding. Kalau tidak nyender ke dinding, duduk beberapa detik, ngagolepak, tidak ada tenaga untuk menahan badan sendiri pun. Itu kita saksikan beberapa hari lalu, kita nengok salah seorang tetangga kita, ya Bu. Ketika dia sedang tidak ada daya, tidak diberi upaya oleh Allah, maka untuk menahan badannya sendiri saja tidak mampu. Untuk bangun dari duduk saja, meraih gagang pintu tidak mampu. Memandang listrik saja dengan cara yang biasa tidak mampu. Yang ada serap luar biasa, lemari serasa mau ninggang gitu ya. Mau berdiri kemudian pusing, akhirnya semalaman di dalam kamar tiada yang mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak bisa bangun. Bayangkan oleh ibu, satu malam berlalu tanpa kita bisa memejamkan mata, tapi hati dan pikiran tetap berkelana kemana-mana karena tidak bisa tidur. Nah, sedangkan kita tadi malam alhamdulillah diberi tidur pulas, bahkan mungkin tahajud sampai terlewat. Nah, selain alhamdulillah kita juga mesti istighfar. Barangkali syukur ini, barangkali nikmat ini malah membuat kita terjerumus ke dalam kelalaian. Ya, di pagi hari Allah masih hidupkan keluarga kita, Allah masih bangunkan kita, Allah masih mampukan kita untuk berangkat ke tempat kerja. Yang bisa saja suatu saat nikmat ini Allah cabut. Ya, mungkin ada keluarga kita yang sakit sehingga kita tidak menikmati bagaimana perjalanan ke tempat kerja dan mengerjakan tugas-tugas. Nah, oleh karena itu bersyukur. Maka insya Allah apabila hati yang diliputi rasa syukur, tiada lelah, tiada keluh, tiada kesah, yang ada adalah bergembira, bukan hanya raut wajah tapi hatinya yang lapang, hatinya yang penuh dengan kesyukuran kepada Allah yang telah menganugerahkan banyak nikmat. Ketika pun ada harapan-harapan, ada ekspektasi, ada keinginan yang tidak tercapai, maka yang bersangkutan sungguh tiada mengingat hal itu. Karena yang lebih memenuhi hatinya adalah rasa syukurnya yang luar biasa. Nah, terkalahkan segala lelah, segala keluh, segala kesah, segala kecewa, kalah dengan fullnya hati dan pikiran kita dengan syukur kepada Allah yang sungguh sangat banyak, bukan sedikit memberikan nikmat yang terus menerus kepada kita. Nah, oleh karena itu semoga hal ini bisa benar-benar kita syukuri, bisa benar-benar kita sadari bahwa belum tentu besok-besok Allah masih bisakan kita menatap wajah-wajah tetangga kita, ya.
Bisa saja besok-besok Allah tidak mampukan kita untuk berjalan ke majelis ilmu. Nah, oleh karena itu mumpung kita bisa melangkahkan kaki ini, mumpung kita masih bisa berguna mata ini untuk menatap saudara-saudara kita, ke ngajoprak mah gitu ya, lain waktu. Goyai mah besok-besok lagi gitu. Karena siapa tahu suatu saat dikala kita ingin pergi ke sana kemari, malah Allah joprakeun kita di atas kasur. Ya, bisa jadi. Makanya walaupun baru pulang sekolah, hoyong magoye, hoyong manyarande, hoyong mangajoprak, ingat, besok-besok belum tentu loh kita bisa berangkat gitu ya. Maka kuatkan tekad ya, kemudian juga kokohkan niat, bismillah, tawakkaltu 'alallah. Tiada daya, tiada upaya, lelah ini juga dari Allah, tapi semangat juga dari Allah. Pastilah Allah memberi yang jauh lebih baik. Maka semangat insya Allah akan menyertai senantiasa. Ibu-ibu yang saya cintai dan dimuliakan Allah, salawat serta salam mari sama-sama kita senantiasa berulang-ulang curahkan, mintakan kepada Allah untuk mencurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik melalui kata-kata yang kita sadari seperti ini maupun melalui mengiringi makna bacaan sholawat yang tadi oleh Bu Ella, Mamah Diva telah dipimpin. Hendaknya kita memaknai bahwa lantunan sholawat itu adalah hadirnya Rasulullah di dalam hati kita, hadirnya kerinduan kita kepadanya, dan hadirnya doa kepada Allah semoga kita dipertemukan dengannya kelak di surganya Allah. Ibu-ibu daramang sadayana, alhamdulillah Bu Jujun ya, warga blok 7 sabarasasi kita tidak bertemu ya. Warga blok Al-Ikhlas ada Al-Ikhlas? Oh ada ini, Masya Allah. Bu Ucupnya ada Al-Ikhlas, ada Al-Faruq ya. Kemudian dari Al-Hadi ada? Oh paling dia, Masya Allah. Oh puik Al-Hadi. Mana kita saung Quran. Nah, tidak ada DKM saung Quran ya Ibu ya. Iya Al-Hadi. Kemudian dari At-Tarbiyatul Munir ada Ibu Munir Al-Faruq sih sekarang. Iya, satu badan 2 DKM ya, tidak apa-apa. Dimanapun bumi Allah, disitulah kita beramal soleh ya Bu. Ada dari At-Taqwa? Ada di luar. Oh ya, mangga alhamdulillah kadangonya santena kapalidinya kapalidi. Dari Al-Muhajirin. Oh, Mama Dika Al-Muhajirin. Oh, ada di luar alhamdulillah. Kemudian dari Al apa lagi nih? Al-Ikhlas udah tadi ya. Dari itu depan teh Al-Faruq, Mama Bella, iya ada Bu Oom, alhamdulillah. Bu Ucup juga Al-Faruq, Bu Roni juga Al-Faruq. Nah, Mama Nabila dan kawan-kawan, alhamdulillah ya. Syukur kepada Allah sungguh luar biasa bisa bertemu kembali setelah berbulan-bulan lamanya nih, ya tidak bertemu dengan ibu-ibu di majelis Kamilah. Kamilah itu kalau tidak salah dulu kami bentuk tahun 2002-an ya, 2002-2003-an kurang lebih. Kalau nggak salah waktu itu di Al-Ikhlas pertama kita berkumpulnya. Waktu itu masih zamannya Bu Nisa. Nah, ya si zamannya Bu Nisa yang rumahnya bersejajar dengan Pak Heri ya. Nah, sekarang sama siapa itu rumahnya? Bu Uwi. Ibu Willy. Oh iya. Nah, itu zamannya Bu Nisa. Saya ketua, Bu Nisa wakil ketua kalau tidak salah. Tujuannya Kamilah ini diselenggarakan untuk menggabungkan kebaikan yang sudah berjalan di DKM
PKM-nya di majelis taklimnya masing-masing. Konon kabarnya menurut orang-orang Al-Muhajirin kalau tidak salah, sepertinya setelah Al-Faruq masjid yang dibangun Al-Muhajirin ya mungkin. Ya. Menurut warga Al-Muhajirin, Bu Adi dan kawan-kawan ya dari blok At-Taqwa dulu tidak ada At-Taqwa. Jadi Bu Adi, Mimi Uu almarhumah ya, kalau ngaji itu semua ke Al-Muhajirin. Bu Jujun dari blok 7 juga ke Al-Muhajirin. Zaman Bu Jujun masih ngawarung ya. Nah, kemudian konon kabarnya ada sebuah cerita karena masjid semakin banyak, akhirnya jamaah majelis taklim tuh tinggal beberapa gelintir di masjid dan musolanya masing-masing. Yang tadinya terpusat di Al-Muhajirin setiap Jumat gitu ya. Kemudian di majelis-majelis di musola masjid masing-masing karena sudah punya masjid musola mengadakan di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, selain Jumat pokoknya mah ya. Sampai penuhlah hari dari Senin sampai Sabtu. Yang kosong itu hanya Ahad. Majelis taklimnya mungkin di rumah masing-masing kalau Ahad ya, bersama keluarga masing-masing. Nah, akhirnya ada sebuah kekhawatiran kita menjadi jarang bertemu. Yang tadinya Bu Adi di ujung wetan, tepang sareng Bu Jujun di ujung kulon, menjadi tidak ketemu lagi di Muhajirin karena Bu Jujun sudah punya An-Nur, Bu Adi dan Bu Epoy serta kawan-kawan sudah punya At-Taqwa gitu loh ya. Nah, akhirnya kita kemudian ada sebuah ide bagaimana kalau ada satu majelis ilmu di mana seluruh yang suka hadir di masjid masing-masing itu kita bisa akbar bertemu. Ya teorinya kalau di Muhajirin ada 10 jamaah warga Muhajirin ditambah At-Taqwa 10, misal sekitaran At-Taqwa di An-Nur 10, aya genep musola kan etangan teh 60 gitu kan ya. Yang biasanya kalau Jumatan 10 orang, Reboan 10 orang, Kemisan 10 orang, nyasa kalian kamilahan mah 60 orang gitu ya. Waktu itu kita berencananya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya PHBI saja. Misalnya Maulid Nabi di musola mana, nanti gantian Isra Mi'raj di mana, halal bihalal di mana, dulu mah ada tarhib Ramadan, kita muhasabah bersama di mana gitu ya. Keliling masjid musola seperum BCA dengan tujuan memakmurkan masjid musola. Minimal dalam setahun kita pernahlah tercatat memakmurkan seluruh masjid di Perum BCA melalui majelis kamilah ini gitu. Nah akhirnya kita dijadwal gitu, lambat laun bukan hanya PHBI tapi dijadwal. Dan karena ibu-ibu favoritnya dalam Al-Quran tuh Quran surah Yasin, sedangkan bisa jadi kita belum paham apa sih isi surah Yasin sehingga kita mencintainya, sehingga kita sering membacanya. Akhirnya dijadikanlah surah Yasin plus Asmaul Husna sebagai kurikulum di majelis taklim kamilah ini gitu. Nah mudah-mudahan ibu-ibu tidak lupa tentang tujuan awal, kalau bahasa orang NU-nya khittah gitu ya. Sejak awal tujuan kita adalah untuk silaturahmi seperum BCA, itu tujuannya. Nah kalau misalnya nanti tambah lagi ada masjid baru, ada musola baru, mari sama-sama kita ajak, kita beritahu, kita masukkan kepada yang bersangkutan supaya bergabung dalam majelis kamilah ini, sehingga bersatulah muslimah. Kan kamilah itu ikatan muslimah ya. Kamilah juga dalam bahasa Arab artinya apa? Bu Nunung yang suka belajar bahasa Arab nih sama Mama Diva. Orang yang sempurna, wanita yang sempurna, kamilah. Ya, ada haknya kamilah, jadi wanita yang sempurna. Semoga ini juga menjadi doa
bagi kita untuk menjadi wanita-wanita yang sempurna di hadapan Allah terutama. Begitu kira-kira kurang lebihnya ibu-ibu cerita sasakala gitu ya, Kamilah, bagi ibu-ibu yang pindah ke BCA-nya atau muhajirah hijrahnya ke BCA nih setelah tahun 2005 ke sini. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, atau ada yang lupa bagaimana kronologis Kamilah ini dilaksanakan. Begitu. Ibu-ibu yang saya cintai dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang materi surah Yasin yang sudah lama kita tidak bahas, yaitu sampai dengan ayat 54 saja ya. Kita persepsinya kita ingatkan kembali bahwa ternyata isi surah Yasin itu luar biasa. Di dalamnya ada kisah tentang dakwah. Ya, di dalamnya ada juga tentang konsep antariksa. Bagaimana kullum fi falaki yasbahun itu menerangkan tentang rotasi. Ya, rotasi planet. Bayangkan oleh ibu, kullum hurufnya apa saja? Kaf, lam. Fi hurufnya fa, ya. Falakin, fa, lam, kaf. Balikan sekarang membacanya dari belakang. Sama ya susunannya, dari belakang. Kaf, lam, fa. Falakin tapi dari belakang. Kaf, lam, fa. Fi tapi dari belakang. Ya, fa. Kullun dari belakang. Lam, kaf. Coba kullun fi falakin dari belakang. Kullun fi falakin. Betul? Nah, ternyata kata-kata atau susunan huruf kullun fi falakin ini ada yang menginterpretasikan bahwa dari susunan hurufnya saja itu sudah bermakna rotasi planet. Jadi yang disebut dengan yasbahun bisa jadi implementasinya adalah rotasi. Apa itu rotasi? Perputaran planet tersebut dengan dirinya sendiri, bukan perputaran planet tersebut kepada planet lain. Nah, jadi kalau di antara manusia ada sebuah rotasi manusia mengitari, apa coba yang disuruh kita mengitari apa? Dalam ibadah ada kita disuruh mengitari apa? Ka'bah. Maka tawaf itu sangat sesuai dengan tasbihnya planet-planet yang ada di antariksa ini. Luar biasa ya. Dari susunan kata saja sudah menggambarkan kullum fi falakin. Andai harkat itu dihilangkan, susunan hurufnya sama, kullum fi falakin, walaupun dibaca dari belakang. Dan porosnya adalah ya di situ. Apa artinya ya? Mari sama-sama kita terus menggali. Kullum fi falaki yasbahun, setiap bintang. Ya, setiap kullum fi falakin, setiap itu semua fi falakin dalam sebuah falak, dalam sebuah bintang, dalam sebuah galaksi, yasbahuna, mereka bertasbih. Ya, ini di cerita sebelumnya sudah disampaikan. Jadi jangan kalah dengan bintang-bintang yang kita anggap tidak bernyawa. Mereka saja melakukan tawaf dengan dirinya sendiri, bertasbih kepada Allah. Masa kita tidak bercita-cita untuk tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah Al-Mukarramah, sebagaimana Allah, Nabi Ibrahim, Nabiullah Muhammad SAW contohkan. Maka kenapa ketika melihat Ka'bah hampir semua
semua terharu ketika melihat segi 4 kubus atau apa itu namanya, yang hitam begitu padahal mah biasa saja. Tapi kenapa ada debar-debar yang berbeda di hati setiap orang yang memandangnya? Bisa jadi karena Baitullah Al-Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah itu sungguh demikian fitrah, sungguh demikian kita banget itu. Jadi berasa kita kembali kepada poros, berasa kita kembali kepada sumber asal. Apalagi kalau kita sudah membayangkan bagaimana histori dibangunnya Ka'bah yang mungkin dibanding bangunan lain mungkin sama saja berisi unsur-unsur bebatuan ataupun dari bahan alam dan seterusnya. Tapi di sana ada sebuah kisah yang luar biasa, yang Allah tidak berkenan pindah itu bangunan dari dulu sampai sekarang. Sudah terkena banjir itu batu, terbawa beberapa meter, balik lagi ke situ dengan beberapa pelaku di dalamnya. Diceritakan diantaranya adalah Nabiullah Muhammad SAW, yang kemudian menjadikan tokoh-tokoh dari berbagai kabilah, dari berbagai macam suku untuk berkolaborasi, berkontribusi. Apa artinya batu yang sebesar itu? Nabi Muhammad sangat bisa mengangkatnya sendirian, tapi Rasulullah libatkan itu orang-orang, wakil-wakil dari berbagai macam golongan. Untuk apa? Bukan untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu lemah, tidak bisa mengangkat Hajar Aswad yang kemudian menjadi batu utama di tempat itu, bukan. Tapi untuk mengajarkan kepada umat bahwa kerjasama itu indah, bahwa kolaborasi, ta'awun, gotong royong itu adalah hal yang berkah. Berkah itu nanti suatu saat tidak akan ada orang yang merasa bahwa disinilah saham terbesarku, tidak. Bukan dari Quraisy saja yang mengakui misalnya bahwa Ka'bah ini adalah hasil karya aku, karena dulu Muhammad yang mengangkatnya sendirian, kan tidak ada yang begitu. Karena waktu itu Rasulullah turunkan sorban dari lehernya, dibentangkan, Rasulullah ambil itu batu, disimpan di tengah-tengah sorbannya. Setiap ujung sorban dipegang oleh wakil-wakil dari setiap golongan. Itulah diantara gambaran pentingnya tolong menolong dalam membuat sebuah kebaikan, dalam membuat program kesolihan. Mungkin dengan tekad yang kuat, dengan kekayaan yang Allah titipkan pada kita, dengan kekuatan kita bisa saja lakukan kebaikan itu sendirian. Tapi bagaimana dengan kedepannya? Apakah akan bisa menjadi pengikat amal solih dari berbagai macam unsur? Orang kalau sudah dilibatkan, nanti ada yang disebut dengan sense of belonging, perasaan memiliki, karena dia dilibatkan di dalam membuat program kesolihan itu. Maka itulah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lewatlah yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan, walaupun mungkin banyak lupanya daripada ingatnya, naon wae gitu ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 54 boleh ibu-ibu baca kembali terjemahnya dari Departemen Agama ataupun dari kitab-kitab tafsir. Sedikit yang diingatkan misalnya adalah di ayat ke-47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi perilaku orang kafir itu apabila disuruh infak, bisaan ngelesnya tuh, dong gak usah kita kasih,
nanti Allah mau kasih juga pasti dikasih lewat jalan lain, gak usah lewat jalan aku, gitu loh. So iya beriman kepada Allah bahwa Allah yang Maha memberi rezeki, pada ama korek gitu ya. Nah, itu dikatakannya tuh seperti itu. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang berpaling, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang kafir itu berkata kepada orang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan, gitu. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian di 48, dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Dulu katanya tahun 2000. Emot lagu Nasidaria tahun 2000. Terus? Nah gitu ya. Nanti di Saung Quran lomba lah ya. Antar majelis taklim ya. Mau lomba sholawat dalam rangka maulid Nabi, atau mau lomba qasidahan yang bermakna-makna di dalamnya ya. Kemudian dulu ada yang bilang kiamat itu tahun 2012. Ternyata tahun 2012 sudah berlalu 10 tahun, tak kiamat juga lah ya. Nah, hal ini akhirnya tidak sedikit dalam pikiran orang kafir. So, iraha coba kiamatnya terjadi wae geningan. Emang siapa juga yang bilang tahun 2012? Emang dari hadis Rasul? Enggak. Gitu. Emang dari para ulama? Kagak. Gitu. Itu adalah dari orang-orang yang ngarang-ngarang sendiri aja. 2012 berlalu, akhirnya 2022 coba ya. Iya, padahal sekarang udah 2022. Kayak gitu. 2002 apa? Kalau 2222 berapa Bu bacanya? 2222. Sampai enggak ya kita ke 2222? Iya, sampai insya Allah ya. Karena kalau menurut prediksi hadis Rasulullah, kita tuh kan sampai tahun 2400-an ya, 24 abad kan. Nah, 2400 benar nggak 24 abad sih? Saya bisa salah ngobrol nih. Ya, jadi insya Allah 2222. Mudah-mudahan masih Allah syiarkan namanya di muka bumi ini ya. Nah, mereka hanya menunggu atau teriak. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Hati-hati ketika terjadi pertengkaran. Apa yang dimaksud pertengkaran? Apakah pertengkaran dua orang ataukah pertengkaran dua negara? Ya, ketika terjadi pertengkaran itu, ya di sini disampaikan bahwa sayhatau wahidah. Cukup dengan satu teriakan saja, maka terjadilah janji Allah tentang ditiupkan sangkakala nih. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Karena hanya satu teriakan yang sangat dahsyat, entah siapa yang berteriak, entah apa yang menggelegar, entah apa yang menjerit, yang jelas dengan sayhatau wahidah, kemudian hancurlah. Yang lagi di pasar nggak sempat pulang ke keluarganya, hancur. Nggak sempat bikin wasiat, papatah, amanat kepada anak-anak dan keluarganya, hancur. Nah, kemudian lalu ditiuplah sangkakala. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi sesudah sayhatau wahidah hancur, kemudian
berasa tidak begitu lama, wa nufikha fis-sur, ditiupkanlah sangkakala, bangkit kembali dari kematian oleh Allah, dibangkitkan kembali dari kubur-kubur dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Saya ingat nadoman waktu kecil, bring sakabeh jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh ya. Jadi manusia-manusia itu masih lupa-lupa, ingat saya nadomannya. Jadi ceritanya itu umat manusia dari Adam sampai dengan nanti manusia terakhir entah siapa, semua berkumpul di padang mahsyar, kemudian ngabring minta pertolongan kepada siapa saja yang bisa tolong. Semuanya telanjang, dalam keadaan tidak peduli dengan telanjangnya orang lain, boro-boro telanjangnya orang lain, telanjang diri sendiri pun sudah tiada lagi dipedulikan karena mereka betapa takutnya berhadapan dengan Tuhan Raja yang pada saat itu sungguh akan menyampaikan keputusannya. Bayangkan oleh ibu suatu keadaan di mana kita sahur Majalengka mah sasahna luar biasa. Boro-boro sadar teu diacuk, boro-boro sadar teu dikudung. Fokusnya adalah pada Allah saja yang pada saat itu akan minta pertanggungjawaban. Tidak ada satu detik pun, tidak ada satu kedipan mata pun yang terlewat tanpa hisaban dari Allah. Makanya kita sibuk. Ibu yang bekerja di lembaga mungkin sangat tahu bagaimana ketika akan datang pemeriksaan, misalnya pemeriksaan keuangan dari dirjen, dari banke atau dari inspektorat atau dari mana, yang 5 rupiah saja akan ditanyakan, ini uangnya ada di mana, ada di rekening ataukah ada di buku kas, di buku kas apa. Betapa pegawai bank sampai maghrib tidak pulang-pulang kalau 5 perak belum ketemu, sampai malam sibuk, nggak ingat perut yang udah lapar, nggak ingat anak di rumah yang udah pengen nenen, nggak ingat cuaca yang sudah mulai poek, nggak ingat. Itu baru urusan duit 5 perak. Bagaimana dengan urusan duit yang sejak kita lahir sampai kita meninggal kelak, sudah berapa rupiah yang Allah titipkan pada kita? Sungguh sebuah penghisaban yang amat sangat menakutkan. Makanya di situ walaupun semua orang diceritakan telanjang, tapi tidak ada yang melirik gitu ya kondisi fisik masing-masing. Mereka berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina. Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, gitu. Kemudian inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun. Percayalah ibu, setiap pedih yang ibu rasakan pasti ada balasannya apabila kita merasakan pedih ini adalah dalam istiqomah, dalam sabar, dalam syukur, dalam qanaah, dalam tawadhu. Maka tidak ada yang akan disia-siakan oleh Allah sedikit pun. Tidak akan pernah merugi orang yang pernah beramal solih setersembunyi apapun. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah satu helaan nafas pun. Helaan nafas dalam amal solih hanya karena Allah. Tidak akan pernah Allah sia-siakan.
dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jangan mengandalkan diberi kiriman oleh orang-orang yang hidup sesudah kita mati, karena belum tentu mereka akan mengirim kita dengan doa-doanya. Maka lakukanlah kebaikan itu sekarang juga mumpung Allah masih kasih hidup. Jangan berharap pada sebidang tanah yang kita nanti akan minta kepada keluarga kita untuk diwakafkan sesudah kita meninggal. Wakafkan saja sekarang. Tidak ada jaminan orang yang kita amanahi akan amanah, karena hidup kita adalah sekarang, besok belum tentu. Maka bagaimana nasihat i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Silahkan bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Gak dapat sekarang uang jutaan, besok juga mungkin dapat, karena besok masih hidup. Mobil hari ini gak punya, besok-besok mungkin punya, karena besok-besok masih hidup. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, gak sedekah sekarang, mau kapan lagi? Besok bisa jadi sudah kita tidak punya lagi kesempatan bersedekah. Kalau nggak ngaji sekarang, kapan lagi? Besok-besok mungkin Allah lumpuhkan kaki kita, sehingga kita nggak bisa berkumpul dengan teman-teman di majelis ilmu. Itu adalah untuk akhirat. Nah, apabila sudah seperti itu, mari sama-sama kita kaji Al-Quran surah Yasin ayat 55 dalam waktu 10 menit ini. Semoga Allah memberikan keluasan ilmu kepada kita walau dalam waktu yang terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Mangga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannati yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannati yawma fi syughlin fakihun. Ada bedanya membaca Al-Quran ibu-ibu yang sudah kembali belajar dengan yang mungkin belajarnya masih tertunda ya. Mangga di saung Quran ada kelompok dewasa, ibu-ibu bisa memperbaiki bacaan terutama dalam ikhfa, gunnah, dan kemudian juga hukum-hukum lain yang kadang-kadang di masyarakat umum masih ada kurang lama gitu ya, kurang dengung ataupun kurang samar. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Enggak. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Ya, itu ayat 55. Kita satu ayat saja dulu, nanti kalau cukup waktunya kita lanjut. Inna artinya sesungguhnya, ashabal jannati ahli surga atau penghuni surga atau sahabat surga. Ya, kita namakan kelompok kita namanya ashabal jannah ya. Mudah-mudahan menjadi doa bagi kita menjadi penghuni surga, pemilik surga. Ashab itu jamak dari sahib. Ya. Sahib itu artinya sahabat.
Kenapa sahib disebut sahabat? Kadang sama dengan sahib itu artinya pemilik. Misalnya adalah sahibul bait, ya kan? Sahibul bait artinya sahabat rumah, pemilik rumah. Jadi sahabat itu adalah yang memiliki. Yang memiliki itu adalah yang membersamai. Yang membersamai. Maka kalau kita menjadi sahibul bait, ya yang lama dengan rumah itu adalah kita. Kalau tetangga kali-kali itu berarti bukan sahib. Maka kalau yang namanya sahib itu adalah yang lama bersama kita, itu adalah sahib. Lama chattingan, kalau udah chattingan sama Ibu Anu, lami curhat, tapi begitunya minta doa, curhat, hahaha, itu sahib, ya. Tapi kalau bestie ya zaman sekarang, ya. Jadi bukan guys lagi ya nama bestie, ya. Kalau dulu mah hai guys, ayo nama bestie yang lagi viralnya, ya. Ya bestil jannah gitu ya. Nah jadi kalau ashab itu adalah jam'un min sahib. Kalau sahib itu satu, kalau ashab itu banyak, ya. Jadi sahib jamaknya ashab. Kalau perempuan sahibah jamaknya sahibat, gitu. Ada lagi sahbi atau sahbun, itu juga jamak. Sahbun sama dengan ashab, jam'un min sahib. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sahbun. Kenapa sahbi? Karena ada bahasa Arab ala. Iya, besar bu ya, besar bu. Belajar bahasa bersama RBU. Ibu-ibu yang mau belajar bahasa di Iskarima Sahida ada juga ya, Sabtu Ahad setiap jam 6, jam 7. Jam 7 sampai jam 8. Kayak mahasiswa aja jam 7 sekolah gitu ya. Oke, jadi sahbun sama dengan ashab min sahib. Jadi jamak untuk kata sahabat-sahabat bisa sahbun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh itu mah beda ya. Wa ala ashabihi ada, wa ala ashabihi ada juga, wa sahbihi. Itu sama artinya sahabat-sahabat. Jadi ashaba, kenapa ashaba? Karena ada. Kenapa bang? Enggak bi, enggak bu? Karena ada apa? Bucu pinter dah. Bu Ustazah Neneng pinter deh. Kenapa ashaba? Karena ada inna. Iya, karena ada inna. Jadi ada inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Kalau inna itu membuat isim yang di depannya menjadi mansub. Coba tadinya Allahu masuk inna jadi innallaha. Kalau ibu dengar ada yang ngaji innallahu ghafur, salah nih gitu. Jadi walaupun kita nggak lihat Quran, kalau kata Una, Umi emang Umi hafal satu Quran ya? Kok kalau Una ngaji suka tahu aja Una salah gitu ya? Enggak tahu semua, cuma tahu itu aja yang tadi. Bener kan yang Umi bilang itu keliru? Iya benar. Harusnya A bukan U gitu loh ya. Karena dari situ teorinya. Inna ashaba biasanya gitu. Kalaupun nanti sesudah dibuktikan enggak kok di mushafnya ini bu, ya udah jangan dilawan lagi ya. Kalau sudah mushafnya betul mah. Inna ashabal jannati. Ya, kenapa ini al jannati ibu-ibu? Ya? Iya, kenapa jar? Ayo santri bersabu. Nah, apa? Coba kenapa majrur? Mana harful jarnya? Ta'adu harful jar. Min ilaan alam nggak ada di sini. Ayo lupa. Yang pabaliut ya cenah. Apa? Mama Diva. Pabaliut. Iya yang pabaliut bab naon coba yang pabaliut katanya. Kata Bu Nunung teh pabaliut cenah bab ini. Apa coba?
Bumi mah horeang wartosan tapi gemes daya teh. Nah, apa? Ada alif lam, enggak semua alif lam harus majrur loh. Itu al yauma alif lam tapi ma. Nah, ya, kenapa? Susunan apa ini? Mudhof dan mudhof ilaih. Al jannati jadi apa? Jadi apa al jannati? Mudhof atau mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu mesti majrur ya, yang lebih benar ya. Salah satu tandanya adalah kasrah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna sesungguhnya ashaba para sahabat, para penghuni al jannati surga. Ada makna min atau li di dalam mudhof dan mudhof ilaih. Jadi ashabal jannah artinya penghuni dari surga atau pemilik dari surga gitu. Al yauma pada hari ini, fi pada syughulin syughul masyghulah min aina anta sibuk gitu. Jadi syughul kesibukan. Kalau misalnya min aina anta ana asyuqu alaik, di mana kemana aja kamu tuh, aku menikamen. Nah, misalnya jawabannya ana masyghul, saya sibuk gitu ya. Sibuk ngaji, sibuk belajar bahasa Arab, sibuk tahfidz kan. Itu sibuk sasapu di saung Quran ya. Jadi nggak ketemu sama tetangga yang terdekat. Masyghul, ana sibuk gitu, masyghul. Syughul itu kesibukan. Fakihun, mereka bersenang-senang. Jadi dalam kesibukan yang mereka bersenang-senang. Nah, ini dia Bu, kesibukan ashabal jannah pada hari itu setelah apa tadi, terjadinya hari kebangkitan, dihitung amalan, dihisab. Maka inilah gambaran orang yang tidak disia-siakan amal solihnya walau sedikit. Tadi kan sebelumnya, ayat sebelumnya tadi mengatakan apa tuh? Bahwa tidak akan Allah sia-siakan walaupun sedikit. Maka balasannya adalah inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga di hari tersebut sesudah dihisab sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Bayangkan Bu, sibuk kita dengan halan-halan gitu, healing. Sekarang makan musimnya healing gitunya. Healing teh pada awas dong di jalan, healing gitu ya. Nah, ya halik bahasa Ciamis, halik kan itu. Nah, healing tuh bahasa ininya apa namanya, pengobatan ataupun terapi jiwa, terapi emosi gitu ya. Jadi refresh lah gitu kalau di komputernya mah ya. Nah, jadi penduduk surga itu pada saat itu dalam kesibukan yang luar biasa Bu. Sibuknya apa? Sibuk bersenang-senang. Nembe oge nyehepkeun minuman yang segar, pangka minum abdi mah karesepna nu hasem amis gitu, tong hasem pisan. Tiis amis tapi rada hasem ulah amis teuing teh sok batuknya. Tah moal aya nu matak batuk mah di surga Ibu. Udah minum yang enak, datang makanan enak, datang lagi orang-orang yang cantik yang menyenangkan, datang lagi wangi yang kemudian sampai kita tuh mempesona wanginya. Bagi ibu-ibu yang suka wangi, suka langsung enak gitu ya kalau udah mencium wangi. Lain kalau udah mencium bau kan sampai kenta hoyong uok gitu. Nah, kalau di surga itu, di penduduk surga itu pada hari itu sibuk ya. Sibuk goye yang sangat nikmat, sibuk tiduran, sibuk dengan suara-suara yang enak, yang merdu, sibuk dengan keharuman, sibuk dengan hal-hal yang melezatkan. Masya Allah, luar biasa. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki
muttaqiun. Nah, ini diantara kesibukannya. Hum, apa mereka? Apa artinya hum? Mereka. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Fi zilalin, berada dalam tempat yang teduh. Zilal itu dari dhalla, makanya min dhalah. Payung juga kan namanya min dhalah. Zilalin, dalam sebuah keteduhan. Alal araiki, di atas dipan-dipan. Muttaqiun, mereka bergoleran. Ya, nyender. Ya, nyender nyang hunjar, enak. Boro-boro di dipan-dipan di surga. Di dunia saja sim kuring gado saung sameter gitu nya, ada kabita ku saung Quran meni adem gitu. Hoyong meser sameter. Ya, pami nuju aya waktos nyarande nyang hunjar kapungkur manuju aya kena kekerecekan cai gitu nya, nguping cai ngerecek tersep sing kuring maneh ngali hujan, nguping suara air, itu yang enak gitu. Bersender pada araik, dipan-dipan. Ya. Kemarin hari Kamis ibu-ibu nggak ada ngaji, nyarande sim kuring mah disaung sendiri. Datanglah sama Dufa, ya kita ngobrol berdua. Itu enak menikmati. Dulu waktu ibu-ibu belum penuh saung itu dengan pengajian, sering saya mah ke saung Quran teh ngadon nundutan. Bukan oleh AC, bukan oleh kipas, tapi oleh desiran daun-daun yang membawa angin kesejukan, tibra gitu. Masya Allah. Pami wengi oge mami kongang mah hoyong bobot tadi saungan kupuna cek sok diseuseulon. Ibu-ibu enggak boleh di luar tidurnya. Gitu ya. Nah, jantan, itulah kesibukan orang-orang penghuni surga. Pada hari itu mereka dan istri-istri dan pasangan-pasangan mereka. Kalau kita dengan suami-suami gitu. Ibu emang mau suaminya banyak. Ya, Allah alam, pokoknya mah hal yang sangat membahagiakan. Hal yang sangat membahagiakan berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Bayangkan Bu, nyarande sareng no kaset cobi. Sengit, hiliwir angin, sengit ngahiliwirna. Di payuneun aya buah-buahan nu saleger, rujak kangkung, anu ladan oge wah mantak mules. Saya selalu bilang pada anak-anak TK, siapa yang mau ke surga? Surga itu apa sih Umi? Surga itu tempat yang enak, banyak makanan enak, banyak mainan enak. Aku boleh minum es krim Umi? Boleh? Boleh. Kata mama aku nggak boleh loh. Nggak boleh itu sekarang di dunia. Kalau di surga boleh. Karena kalau es krim surga nggak bikin mules. Gitu. Kalau rujak di surga nggak mantak mencret. Ya kan? Nggak ada penduduk surga yang bau mencret, nggak ada. Jadi di sana itu ibu-ibunya nggak ada bau ketek, ya, nggak ada head, nggak ada nifas, nggak ada bau hasem. Bapak-bapak nama ayah bau aki-aki, bau rokok mal ayah. Ya, sarengit, sungguh romantisnya luar biasa. Ya, kenikmatannya adalah tiada ada batasnya. Kalau kata cerita zaman saya kecil dulu, pokoknya mah dina hate canggih ngobrol, udah yang kita inginkan udah datang cenah gitu. Jadi kabayang lagi kecil mah ujuk-ujuk daratang atau bubuahan daratang gitunya. Jalan sendiri gitu. Karena bicara ini juga kan butuh tenaga. Enggak usah pakai tenaga gitu loh di surga mah. Enggak usah ada upaya, enggak usah ada usaha, enggak usah ada ikhtiar, enggak usah. Ayeuna makan orang hoyong kadu saung kudu ngadamel. Hoyong ngadamel teu tiasa kudu meser kudu ku artos, enggak ada. Di surga mah enggak ada, enggak usah capek-capek, udah tinggal menikmati saja. Sehingga mereka tuh sibuk, ya Allah, ini yang dijanjikan Allah dulu ya. Ya Allah, beneran nih sekarang aku buktikan. Terima kasih ya Allah, pokoknya masih sibuk. Ningal ini ya Allah, ini ternyata yang dulu dijanjikan. Ningal kadir, oh ini ternyata janji Allah dulu. Oh ternyata ini janji Allah dulu. Semuanya betul-betul dalam kepuasan dan sibuk mereka. Aku masih pamit dikasihan hadiah di itu video kan, ini sibuk gitu loh kita tuh. Sibuk, ya.
Ya sibuknya tuh betul-betul sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Oh kumaha merangkali di pasian angpau kusa keluarga besar 40 orang. Ke akina nih, ke bibina nih, ke tetehna nih, ke anak nih. Anakku sibuk, tapi sibuknya tuh sibuk bahagia. Ya mereka dalam kesibukan, di antaranya gambarannya adalah bersama pasangan-pasangan mereka dalam tempat yang teduh, bersender pada dipan-dipan. Itu ibu-ibu yang kita bisa bahas di kesempatan kali ini. Kita tidak selesaikan, semoga ini membuat kita merasakan kerinduan kepada bayangan-bayangan surga yang tiada mungkin terdengar oleh telinga kebenarannya, tiada mungkin terbayang oleh mata kebenarannya. Adapun ayat-ayat Al-Quran dengan persepsi kita dan tafsir para ulama itu hanya sebuah upaya saja agar kita menjadi kabita, padahal yang sebenarnya adalah sangat luar biasa. Tidak terbayang di pikiran, tidak bisa kita rasakan sekarang, walaupun ada yang disebut dengan surga dunia, itu sesungguhnya hanyalah wakil di dunia yang tiada seberapa saja. Semoga kita termasuk ke dalam ashabul jannah yang mudah-mudahan di surga nanti kita bisa bertemu dalam kebahagiaan, begitu juga dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih terutama kepada An-Nur yang telah menyiapkan tempat. Kemudian juga terima kasih kepada ibu-ibu An-Nur yang telah memberikan izin, yang telah membuka waktu di kesempatan hari ini untuk kita bisa bertemu. Dan insya Allah di bulan depan mudah-mudahan Allah juga pertemukan kita di musola yang lain, di masjid yang lain, untuk kita niatkan memakmurkan masjid, termasuk semoga dengan itu kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Karena innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jazakumullah khairan atas segala kebaikannya. Begitu juga ibu-ibu yang telah hadir. Semoga Allah memberkahi ibu dan keluarga. Semoga Allah memberkahi Perumnas Bumi Cikal Asih ini dengan kegiatan kita ini. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik walaupun dukungan tiada signifikan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin warga di sini ada 800, ada 900, tapi yang datang misalnya hanya 60, 50 tidak masalah. Karena kita sedang ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh banyaknya ikhtiar yang kita lakukan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.